Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Hal ini sejalan dengan pembangunan keluarga berkualitas yang tercantum dalam agenda RPJMN 4 2020-2024 sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019, yaitu strategi membangun SDM yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing. Namun, meningkatnya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan bahwa semua pihak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan. Merujuk pada data Komnas Perlindungan Anak, setidaknya ada rata-rata sekitar 200 kasus kekerasan setiap bulan. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan anak. RSUD Daya Kota Makassar memiliki sedikitnya 50 orang anak usia balita yang harus dengan terpaksa dibawa ke rumah sakit saat ibu bekerja. Hal ini menyebabkan anak rentan sakit karena sistem imunitas belum optimal, asah-asih asuh tidak terfasilitasi dengan baik, serta potensi gangguan psikologis meningkat karena anak selalu berada di lingkungan orang sakit. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dan melalui beberapa tahap penjaringan ide, maka Jampangi Anak Ta RSUD Daya Kota Makassar hadir dalam beberapa program unggulan, diantaranya adalah pengasuhan dengan cara merdeka bermain, screening kesehatan berkala yang bersifat preventif, parenting edukatif ICS, I Care, I Share, karena saya peduli maka saya berbagi, dan Dr. Goes to School. Penjaringan ide dilakukan mulai dengan identifikasi masalah, analisis SWOT, persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, FGD dengan pihak terkait, merumuskan kebijakan unggulan program dan SOP, menjalankan inovasi, melakukan sosialisasi inovasi, mengembangkan inovasi sampai dengan melakukan evaluasi secara berkala. Adapun manfaat inovasi Jampangi Anak Ta untuk pemerintah Kota Makassar, pertama adalah mendukung program pemerintah Kota Makassar dalam program Jagai Anak Ta dan Kota Ramah Anak. Kedua, memberikan kontribusi yang positif sebagai solusi dari permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak-hak anak, kaitannya dengan menekan kejadian kekerasan pada anak, angka kesakitan balita, dan meningkatkan kualitas hidup anak sebagai investasi di masa yang akan datang. Untuk institusi RSUD Daya Kota Makassar sendiri, pertama meningkatnya mutu layanan dengan menyelenggarakan pelayanan berorientasi pada pelanggan, di mana pasien memiliki kenyamanan selama dirawat di RSUD Daya Kota Makassar, terbentuknya citra service excellent dalam pelayanan kesehatan yang diberikan, meningkatnya kualitas kinerja pegawai dalam hal konsentrasi bekerja dan kehadiran sesuai dengan jumlah jam kerja yang telah ditentukan, terlaksananya indikator pelayanan publik dalam menyediakan fasilitas ramah anak, dan tersosialisasinya program-program kesehatan unggulan yang dimiliki oleh rumah sakit. Sedangkan untuk masyarakat sekitar, pertama, diterimanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dilakukan oleh rumah sakit, terjaminnya hak-hak anak, dan diterimanya informasi kesehatan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak inovasi ini dapat terlihat dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Terpantaunya kesehatan anak secara berkala. 2. Meningkatnya kinerja yang ditampilkan. 3. Tidak adanya pengaduan pasien lagi tentang keberadaan anak di rumah sakit. 4. Meningkatnya kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan. 5. Meluasnya penerima manfaat parenting yang diadakan secara berkala. Alhamdulillah memuaskan. Bisa bekerja dengan baik dan fokus. Edukasinya itu sangat bermanfaat. Tidak hanya melayani dengan ilmu, tapi juga melayani dengan hati. Terima kasih Jampangi Anak Ta. Sukses selalu. Kami, RSUD Daya Kota Makassar, tidak pernah berhenti sampai di sini, terus berinovasi untuk negeri.